Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di Wahyu Channel. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan banyak membahas mengenai apa Pak Harun? Diferensi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Kita akan kupas semuanya bersama narasumber kita, Pak Harun. Tapi jangan lupa like and subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke? Baik. Kita akan mulai dulu, kenalan dulu dengan narasumber kita yang hebat ini. Beliau adalah Bapak Haruna Rosid, seorang guru BK di SMP Negeri 1 Banjarnegara. Kenapa saya datangkan kali ini? Karena beliau ini adalah salah satu CGP di Kabupaten Banjarnegara. Luar biasa ya. Baik, Mbah, mohon maaf saya biasa panggil Pak Harun ini Abah. Oke, Bun. Ya, Abah dan Bun gak matching ya kayaknya. Baik, pembelajaran diferensiasi. Teman-teman mungkin sudah sering mendengar bahwa salah satu hal yang menarik dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih sebenarnya, Bah, pembelajaran diferensiasi itu? Kayaknya ada kata-kata bahasa Inggrisnya tapi bahasa Indonesia gitu. Gimana sih, Pak, itu? Iya, baik. Sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu adalah usaha guru dalam pembelajarannya di dalam kelas dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Itu intinya di situ. Kebutuhan siswanya ya. Padahal siswa itu kan beragam ya, Pak ya. Ya. Nah, keberagamannya itu seperti apa, Pak, yang di dalam diferensiasi ini yang dimaksud? Jadi selama ini kalau guru mengajar itu biasanya disamaratakan. Satu metode, satu materi. Tapi kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi ini harus ada perbedaan dalam konten, harus ada perbedaan dalam proses maupun dalam produknya nanti. Di akhir itu juga berbeda. Nah, perbedaannya itu berdasarkan apa? Apakah kita tiba-tiba, ini misalnya nih, Mbak, saya punya kelas, kemudian saya akan langsung bagi anak-anak ini, oh, yang sebelah sini menggunakan harus browsing, yang sebelah sini menggunakan buku paket itu, atau ada apa cara-cara aspek-aspek yang harus kita penuhi ketika kita akan mengetahui kebutuhan belajar itu? Ya. Jadi dalam proses pembelajarannya itu tidak serta-merta kita menentukan sendiri. Harus ada proses. Kita menggali dulu kebutuhan apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh siswa. Gitu. Sehingga kalau misalnya selama ini terjadi guru mengajar kemudian ketika guru satu mengajarkan siswa ini yang lain ribut, ketika ditanya kamu kok ribut, kenapa? Saya sudah selesai, Bu, ternyata yang sini belum. Kemudian ya sudah kamu lanjutkan soal sekian sampai sekian. Itu bukan berdiferensiasi, bukan seperti ya? itu. Ya? Oh, jadi kita gali dulu. Yang pertama itu harus kita gali kesiapan belajar siswanya bagaimana. Caranya gimana tuh? Kita bisa tahu kesiapan belajar siswa atau readiness ya istilahnya. Ya, itu gimana itu, Pak? Ya, setidaknya kita kan di kurikulum 13 ada pembelajaran formatif ya. Jadi sebelum pembelajaran kita tanyakan dulu kemampuan dasar di dalam topik tersebut. Karena anak-anak sekarang itu beda loh. Kalau dulu kita datang ke sekolah itu memang kita belum isi apa-apa. Tapi kalau anak-anak sekarang itu datang ke kelas, mereka sudah mendapatkan informasi yang begitu banyak. Sehingga kita harus tahu anak-anak itu sudah punya apa. Nah, kalau mereka sudah punya, kita ulangi dari awal. Mereka nggak tertarik gitu. Caranya gimana? Konkretnya di kelas, apakah bolehkah saya sebagai guru bertanya pada siswa atau bisa dengan angket atau dengan apa, Pak? Ya, jadi kebutuhan siswa itu ada dari kesiapan belajar dengan menanyakan langsung di kelas sebelum pembelajaran, melihat nilai-nilai rapor di semester sebelumnya, kemudian juga melakukan angket ya, menyebarkan angket untuk mengetahui minat mereka di bidang apa, kemudian gaya belajar mereka. Nah, nanti baru guru bisa menentukan, oh anak ini karena dia visual, cocoknya nanti materinya adalah video. Oh anak ini gaya belajarnya adalah auditori, maka cocoknya adalah dengan diskusi dan sebagainya. Nah, di sini seberapa jauh sih peran orang tua siswa itu dalam menggali kesiapan belajar itu? Apakah cukup muridnya saja atau kita perlu ke wali murid?
Ya, sebetulnya pembelajaran itu adalah tanggung jawab guru, tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua itu di rumah juga harus berperan. Mereka harus tahu anak-anaknya itu apa sih, gaya belajar mereka bagaimana. Nah, karena anak itu yang harus diciptakan sekarang itu namanya well-being, kenyamanan. Nah, di rumah juga harus begitu. Bagaimana anak bisa nyaman di belajar? Bagaimana anak bisa nyaman di belajar? Ketika mereka mau belajar, dipanggil-panggil, suruh membelikan apa, suruh apa, disuruh ngomong adiknya. Iya, gitu ya, sering terjadi gitu ya. Itulah. Saya sedang belajar, nggak bisa, belikan gula dulu. Yang terjadi gitu. Jadi peran orang tua juga sangat menentukan di readiness ini ya Pak. Ya, betul. Baik, kalau kita sudah tahu tadi ada beberapa aspek mengenai kesiapan belajar, lalu strategi-strategi apa sih yang ada di pembelajaran diferensiasi ini Pak? Baik, untuk diferensiasinya itu bisa dari konten. Oke. Jadi guru itu setelah tahu gaya belajar anak ini seperti ini, maka guru bisa menyiapkan video pembelajarannya, bisa menyiapkan materi-materi pembelajaran yang berbeda-beda. Anak yang baru memiliki kemampuan dasar diberikan materi ini, yang sudah tingkat lanjut ini. Mungkin anak juga bisa mencari sendiri ya. Sangat. Makanya kalau sekarang itu HP itu bukan harus dilarang ya, iya. kelas itu ya, Iya. guru harus diberdayakan. Fenomena juga nih peran HP nanti di pembelajaran itu akan seperti apa? Karena ada sekolah-sekolah yang sampai saat ini masih melarang membawa anak-anak membawa HP gitu ya. Mungkin ini akan jadi pembicaraan yang lebih lanjut ya Pak ya. Oke. Bah, kita kembali ke pembelajaran diferensiasi tadi. Sebenarnya situasi apa sih yang diinginkan dari pembelajaran ini Pak? Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa kenyamanan. Jadi seperti kita lah, kita kalau berbicara dengan teman kita, kalau klik itu mau bicara 2 jam, 3 jam, 4 jam tidak terasa. Tapi kalau yang kita bicarakan tidak nyambung. Nah, anak senangnya olahraga, diajak bicara tentang masak. Anak senangnya membuat video, disuruh tugas untuk menulis. Itu tentu tidak akan menimbulkan kenyamanan. Jadi ya kita yang selama ini terjadi seperti itu ya. Berarti kita sudah mulai harus mengubah mindset kita terhadap pembelajaran diferensiasi ini ya Pak. Jadi yang harus disiapkan Bapak Ibu guru apa Pak sebelum masuk ke kelas itu? Nah, yang pertama itu cek dulu kebutuhan siswa. Oke, cek dulu kebutuhan siswa. Kemudian setelah itu siapkan konten pembelajaran. Ya, konten pembelajaran. Yang kedua lakukan proses pembelajaran sesuai dengan diferensiasi yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih pembelajaran bincang-bincang kali ini mengenai pembelajaran diferensiasi sangat mengasihkan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ada situasi tertentu sebenarnya yang diinginkan dari pembelajaran diferensiasi ini. Mengutip kata-kata dari Ki Hajar Dewantoro bahwa serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Demikian bincang-bincang kita kali ini bersama Bapak Haruna Rosid. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu kesempatannya.